Setelah beberapa tarikan nafas, piringan itu tiba-tiba berkedip, dan kemudian suara sedingin es keluar. Qiong, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa susunan komunikasi di medan perang tidak dapat dengan mudah digunakan? Jika Tianggong menangkap pesannya, itu sama saja dengan menghancurkan suku Zergmu. Suara ini dingin, penuh dominasi yang kuat, jelas tidak menempatkan Jenderal Qiong di matanya sama sekali. Tuanku, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Jenderal Qiong dengan keringat berbisik. Apa yang bisa dilakukan klan Walamu? Saya telah mendengar bahwa Wala Zerg Anda memenangkan pertempuran dan menyergap klan Serigala dari pegunungan 10.000 iblis. Akan tetapi itu hanya kemenangan yang sia-sia, sedangkan Black Gold Zerg lawan lama kamu telah membunuh pasukan besar Druid, dan Anda kehilangan semua wajah Anda. Ucap setengah langkah Yang Mulia Tu Tianhan berkata. Jenderal Qiong tidak berani berkomentar apa-apa, dan buru-buru berkata, Tuan Tu Tian, kali ini itu terkait dengan Tuan Tu Moyu. Saya ingin tahu apakah Tuan Tu Tian mengenal Tuan Tu Moyu. Kata Jenderal, Tu Moyu, maksudmu Yang Mulia Tu Moyu? Kenapa kamu menanyakan Tu Moyu? Ucap Tu Tian, nadanya jelas berfluktuasi. Jenderal Qiong juga ketakutan dengan suara itu, dan berkata, aku hanya ingin bertanya apakah ada Tuan Tu Moyu di sana, karena ada senior dari ras iblis yang mencari Tuan Tu Moyu, jadi bawahan ini menghubungi. Kata Jenderal Qiong buru-buru, senior ras iblis, siapa itu? Tu Tian berkata dengan suara rendah. Aku Qin Mo, apakah kamu kenal Tu Moyu? Biarkan dia datang dan berbicara denganku. Qin Chen berkata dengan dingin. Qin Chen sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berpikir bahwa pihak lain benar-benar tahu tentang Tu Moyu. Jika demikian, dia benar-benar bisa mengetahui situasi Tu Moyu dan yang lainnya. Qin Mo, saya belum pernah mendengar nama ini. Siapa Anda dan kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menemukan Yang Mulia Tu Moyu? Putra suci klan iblis kami, jawab Tu Tian. Nada suaranya ada juga sedikit ketidakpastian di dalamnya. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tu Moyu akan menjadi putra iblis dari klan iblis mati. Apakah Tu Moyu sudah menjadi Demon Lord? Kata Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat aneh. Ketika Tu Moyu dan yang lainnya pergi ke alam iblis, basis kultivasi mereka tidak sebaik dia. Mungkinkah mereka telah melampaui dia dalam waktu sesingkat itu? Qin Chen berpikir di dalam hatinya, tetapi dengan dingin berkata di mulutnya. Anda hanya perlu memberitahu nama kursi ini, itu saja sudah cukup. Dan biarkan dia menghubungi kursi ini pada saat itu. Adapun yang lain, kursi ini takut Anda tidak akan mampu menanggung hubungan ini. Di belakang formasi transmisi, Tu Tian jelas ragu-ragu. Tuan Tu Tian, senior ini memiliki identitas yang luar biasa. Jika Anda bisa, Anda dapat memberitahu Tuan Tu Moyu segera, dan mungkin Anda akan mengetahui hasilnya. Ucap Jenderal Qiong menambahkan dengan hati-hati. Hati Tu Tian tertegun. Ini jelas merupakan pengingat. Oke, tunggu sebentar, saya akan pergi ke Yang Mulia Tu Moyu sekarang, akan ada berita sebentar lagi. Saat suara Tu Tian turun, susunan komunikasi langsung redup. Di perkemahan besar klan Wala Zerg, kecuali Qin Chen yang duduk di kursi pertama dengan aman, pasukan Zerg lainnya semua gemetar. Karena mereka juga mendengar bahwa anak suci Tu Moyu yang dicari Qin Chen, bahkan Tuan Tu Tian memanggilnya Yang Mulia, yang ada di ras iblis mati pasti luar biasa, dan harus lebih unggul dari Tuan Tu Tian. Saat ini, di dunia iblis, ini adalah bumi hitam tandus, dan di tengah bumi hitam ini, ada gunung hitam menjulang ke langit. Gunung hitam ini tidak tahu seberapa tinggi. Itu menjulang langsung ke langit dan menembus ke langit hitam berkabut. Ini adalah tempat inti dari ras iblis mati. Pita hitam tiba-tiba menyapu salah satu puncak saat ini. Di puncak-puncak itu terdapat sebuah istana gelap yang tampak megah. Pita hitam itu datang ke depan istana, dan segera jatuh dengan cepat. Ternyata itu Tuan Tu Tian. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk menemukan Yang Mulia Tu Moyu. Tolong beritahu keduanya.
kata Tutian menyapa dua penjaga di pintu masuk. Tidak masalah, Tuan Tutian, silakan masuk dulu. Kedua penjaga itu dengan cepat membawa Tutian ke istana. Salah satu penjaga segera melapor kepadanya. Setelah beberapa saat, penjaga kembali dan berkata, Yang Mulia Tumoyu mempersilahkan Tuan Tutian masuk. Di bawah kepemimpinan penjaga, Tutian dengan cepat datang ke kedalaman istana. Tumoyu adalah putra suci ras iblis mati yang telah diperbudak oleh Qin Chen. Pada saat ini, Tumoyu dikelilingi oleh Avenue of the Dead Demon Race yang menakutkan. Dia menatap Tutian dan berkata dengan enteng, Tutian, kudengar kamu ingin bertemu denganku. Kata Tumoyu. Tutian dengan iri melihat ke kolam ajaib tempat Tumoyu berada, dan berkata, Yang Mulia Tumoyu, bawahan datang ke sini hari ini, ada satu hal untuk ditanyakan pada Yang Mulia. Jenderal suku Walazerk di bawah komando saya, mengatakan bahwa ada senior dari klan iblis yang memiliki hubungan lama dengan Anda dan ingin menanyakan tentang Anda. Ucap Tutian, Tuan ras iblis. Kursi ini belum pernah ke medan perang 10.000 ras, dan aku belum pernah mendengar tentang Walazerk di bawah komandomu. Bagaimana orang ini bisa menghubungi kursi ini melalui Walazerk? Apa identitas orang ini? Kata Tumoyu. Tutian menjawab, saya tidak tahu identitas orang ini. Sebelum Tutian bisa menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Tumoyu, langsung menekan tubuh Tutian seperti lautan luas. Kamu bahkan tidak tahu identitasnya, Tutian, apakah kamu di sini untuk menghiburku? Tumoyu berkata dengan dingin, saya belum pernah ke medan perang 10.000 ras, bagaimana saya bisa mengenal seseorang di medan perang 10.000 ras? Teriak Tumoyu. Tutian, di bawah momentum Tumoyu, tiba-tiba menyerupai perahu datar di tengah angin kencang, dan dia diam-diam merasa ngeri. Pantas saja Tumoyu ini bisa menjadi putra iblis. Tentang bakat dan kekuatan asli ras iblis mati, Tumoyu dibandingkan dengan dirinya sendiri memang terlalu mengerikan. Wajahnya berubah, dan dia berkata dengan penuh semangat, saya merasakan hal yang sama pada awalnya, tetapi orang ini bersikeras untuk menghubungi Anda terus, dan orang ini mengaku sebagai Kinmo. Kata Tutian. Begitu kata-kata Tutian jatuh, terdengar ledakan, dan dia melihat Tumoyu, yang duduk di sana bersila sebelumnya, tiba-tiba keluar dari kolam sihir, dan energi sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat pada saat dia meluncur. Itu seperti dewa iblis. Tubuh Tumoyu berubah menjadi cahaya hitam dan jatuh di depan Tutian, wajahnya penuh kesungguhan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Apa? Apa katamu? Apa yang dia katakan namanya? Mendengar itu, Tutian terkejut, dan berkata, orang ini mengaku sebagai Kinmo. Kata Tutian. Kegembiraan tak berujung muncul di hati Tumoyu. Kinmo, bukankah ini nama master lainnya? Sebelum mereka pergi ke alam iblis, tuannya telah mengatakan bahwa di masa depan dia sangat mungkin untuk masuk ke alam iblis, tetapi tuannya sudah memiliki tubuh iblis bernama Kinmo. Saat itu, dia akan menggunakan nama Chenmo untuk masuk ke alam iblis, tapi tanpa diduga, saya mendengar namanya di sini. Di medan perang 10.000 ras, bagaimana sang master pergi ke medan perang 10.000 ras? Keraguan tak berujung muncul di hati Tumoyu. Memikirkan hal ini, Tumoyu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Walazerk. Suku macam apa Walazerk itu? Di mana mereka di medan perang dari 10.000 ras? Bawa Yang Mulia ini ke sana segera. Tumoyu berkata dengan tergesa-gesa, terlihat tidak sabar. Ini adalah pertama kalinya Tutian melihat Tumoyu yang selalu berhati-hati berubah menjadi penampilan seperti itu, dan dia berkata, Yang Mulia Tumoyu, medan perang dari 10.000 ras jauh dari dunia iblis kita, dan perkemahan dari suku Walazerk terletak di tepi medan perang klan. Jika Anda ingin pergi ke medan perang 10.000 klan, Yang Mulia, Anda harus mendapatkan persetujuan dari klan tingkat tinggi dan itu akan memakan banyak waktu. Tapi kita bisa berkomunikasi dengan formasi transmisi, kata Tutian juga tampak bersemangat. Formasi transmisi,
Lalu bawa aku ke formasi transmisi dengan cepat. Kata Tomoyu telah memulihkan ketenangannya saat ini, dan berkata dengan suara yang dalam. Formasi komunikasi ada di sini. Kata Tutian mengeluarkan formasi yang rumit dan langsung menghubungkannya di istana Tomoyu. Saat ini, di istana Wala Zerk di medan pertempuran 10.000 ras. Qin Chen dan Jenderal Qiong menunggu susunan komunikasi untuk waktu yang lama, dan akhirnya terhubung kembali. Tanpa menunggu orang lain berbicara, Jenderal Qiong sudah dengan gugup bertanya, "Tuan Tutian, apakah Anda sudah bertanya pada Yang Mulia Tomoyu?" Kata Jenderal Qiong, "Kamu siapa? Tinggalkan formasi, apakah Lord Demon Chen bersamamu?" "Tuan Mo Chen, saya adalah Tomoyu." Suara bersemangat terdengar dari susunan transmisi dengan kegembiraan. Di istana Tomoyu, Tutian tiba-tiba merasa kaget, "Tuan Mo Chen. Apa asal-usul orang ini?" Gumam Tutian hanya merasa sesak napas. Qin Chen di aula utama mendengar suara Tomoyu, dan sangat bersemangat. Dia sudah lama tidak melihat pria ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ada Qin Mo dan Ling Yuan yang masuk bersamanya di awal. Sekarang sepertinya mereka tidak bersama. Tomoyu seharusnya sudah mencapai klan-klan iblis mati. Namun, wajah Qin Chen tidak berfluktuasi sama sekali. Dia berdiri dan berkata dengan ringan, "Tomoyu, sepertinya kamu sangat senang berada di klan iblis mati. Apakah Anda tidak lupa kursi ini?" Kata Qin Chen, "Tuan Mo Chen, saya merindukan Tuan setiap hari. Tuanku, bagaimana Anda bisa pergi ke medan perang 10.000 ras? Apakah ada kebutuhan untuk komunikasi?" Tomoyu berkata dengan bersemangat. Tomoyu juga tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak dalam formasi komunikasi, tetapi Qin Chen menggunakan formasi komunikasi Wala Zerk untuk menghubunginya melalui Tutian, pasti ada alasannya. Qin Chen melirik ke langit yang menyilaukan, dan segera berkata, "Kamu tahu, kursi ini melakukan tugas besar terkait masa depan iblisku. Baru-baru ini, kursi ini mengalami beberapa masalah di medan pertempuran 10.000 ras ini. Wala Zerk tidak memberi saya muka dan meragukan identitas kursi ini. Saya mendengar bahwa Wala Zerk berada di bawah kendali ras iblis mati Anda, jadi saya meminta Wala Zerk untuk menghubungi Anda. Untungnya, sekarang saya akhirnya menghubungi Anda." Kata Qin Chen, "Berani, lancang, terlalu melanggar hukum. Zerk macam apa yang berani bersikap kasar pada Tuan?" Suara marah Tomoyu tiba-tiba keluar dari susunan komunikasi. Keringat dingin muncul di dahi Jenderal Qiong. "Kesalahpahaman, ini semua salah paham," gumam Jenderal Qiong. Tomoyu dengan dingin mendengus, "Saya tidak peduli apakah ini kesalahpahaman. Aula utama ada di sini untuk memberitahu Anda bahwa identitas Lord Demon Chen ini tidak sepele. Itu telah disembunyikan di antara puluhan ribu ras dan melakukan tugas-tugas khusus. Banyak pejabat tinggi tidak pernah tahu identitasnya. Jika saya tidak salah, senior ini tidak boleh terlihat seperti ras iblis saya. Jika tidak, sebagai senior itu, bagaimana dia bisa berbicara begitu banyak omong kosong dengan Anda?" Mendengar Tomoyu bicara, Jenderal Qiong terkejut. Ini jelas merupakan rahasia besar dan tugas besar untuk menumbangkan umat manusia. Memikirkan hal ini, napas Qiong tiba-tiba sesak, dan dia merasa telah menemukan rahasia tertinggi. "Oke, Tomoyu, karena ini salah paham, tidak apa-apa untuk menjelaskannya. Kali ini saya memiliki beberapa masalah di medan perang 10.000 ras. Saya perlu meminjam Wala Zerk Anda untuk digunakan. Apakah itu bisa dilakukan?" Kata Qin Chen, "Tuan, Anda telah berbicara, tentu saja tidak ada masalah. Saya tidak tahu masalah apa yang Anda temui. Atau apakah masih perlu kami tambahkan bantuan dari pasukan lainnya?" Kata Tomoyu, "Tidak, masalah kecil ini harus diselesaikan oleh Wala Zerk. Hal ini sangat rahasia. Saya harap Anda dapat menyimpan rahasia ini dan tidak perlu terlalu banyak orang untuk mengetahuinya." Qin Chen berkata dengan ringan, "Itu bagus, Qiong,
Apa kamu sudah dengar? Tu Moyu berkata dengan dingin. Jenderal Qiong dengan hormat menatap Qin Chen, segera berlutut, lalu berkata, "Wala Zerk, saya telah melihat Tuan Mo Chen." Qin Chen mengangguk.